BARANGSIAPA yang dihinakan Allah, maka tak seorang pun bisa memuliakannya. Saudaraku, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, jika seseorang merasa sedih karena dosanya dan dia beramal solih untuk menghapusnya, maka itu merupakan bukti atas keimanannya. Fathul Bari, Jilid 3 Hektolumen 28. Saudaraku, perbuatan dosa seseorang yang tidak segera diiringi kesedihan karena bertaubat dan tidak ada kesungguhan beramal solih segera untuk menutupi perbuatan dosa sebelumnya maka akan menjadikannya hina. Jika seseorang telah menjadi hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang bisa memuliakannya. Quran Surat Al-Hajj 18. Meskipun nampaknya dia diagungkan oleh manusia, karena manusia masih membutuhkannya atau takut kepada kejahatannya. Namun hakikat dia adalah orang yang paling hina dalam hati manusia tersebut. Ad-Da Wad-Dawa, karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Tahqiq Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, Helm 93. Saudaraku, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, 708. 1/75. Kebaikan itu bukan dengan banyaknya harta dan anak-anakmu. Akan tetapi kebaikan itu adalah dengan banyaknya amal salihmu. Dan besarnya kemurahan hatimu. Dan engkau bersegera dalam beribadah kepada Rabb-Mu. Lalu jika telah berbuat baik maka engkau memuji Allah Azza wa Jalla. Jika berbuat keburukan engkau memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali untuk salah satu dari dua orang. Pertama, seseorang yang berbuat dosa. Lalu ia segera mengikutinya dengan bertaubat. Kedua, atau seseorang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. As-Suhat Al-Kabir, nomor 708, dan Al-Hiyah, 1/75. Saudaraku, sesungguhnya kematian adalah gelas. Semua orang akan meneguknya. Kubur adalah pintu. Semua orang akan memasukinya. Kehidupan di dunia adalah kesempatan. Terbentang luas selaksa pintu surga. Namun tidak semua orang bisa memahami dan memasukinya. Kita pasti akan ditanyai pada hari kiamat tentang segala nikmatnya. Seorang ulama salaf berkata, jika pintu kebaikan untukmu telah dibuka, maka bersegeralah menuju pintu tersebut. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kapan pintu itu tertutup. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah untuk senantiasa segera bertaubat. Mohon ampunan atas kehilafan dan dosa yang telah kita lakukan. Tergerak untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab. Bank Dunia World Bank merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) guna menghasilkan tambahan penerimaan. Seperti diketahui, saat ini masih ada beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN. Cara praktis untuk meningkatkan penerimaan PPN dengan cepat adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa. Tulis laporan World Bank Indonesia Poverty Assessment yang diluncurkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons Bank Dunia, World Bank, yang merekomendasikan pemerintah Indonesia menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu dinilai dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara. Sri Mulyani pun mendukung rekomendasi Bank Dunia itu dengan rencana mengenakan garis bawah PPN sembako garis bawah dan pendidikan bagi orang kaya. Apakah Sri Mulyani ini WNI atau WNA? Tidak baca UUD 1945. Lihat pasal 31, 32, 33 dan 34 UUD 1945. Pendidikan. Kesejahteraan umum tanggung jawab negara. Bukan malah dipajaki. Pasal 31 ayat 15 UUD 1945. 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 32.1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 33. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Pasal 34. 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Wassalamualaikum.